menjaga hati dan anggota tubuh dari perbuatan maksiat. Wa hifdzul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslimin wa kadza hifdzul a'dha'is sab'ati fardu 'ainin ala kulli muslim. Yang artinya menjaga hati dari perbuatan maksiat adalah wajib bagi setiap muslim. Dan menjaga 7 anggota tubuh dari maksiat hukumnya juga adalah fardu ain bagi setiap muslim. Jadi yang pertama kita membahas masalah menjaga hati daripada maksiat. Jadi ada namanya maksiat zahir, ada maksiat batin. Ada juga ibadah zahir, ada ibadah batin. Nah, ibadah batin itu lebih besar pahalanya daripada ibadah zahir. Begitu juga maksiat batin lebih besar dosanya daripada maksiat zahir. Jadi kita ini menjaga hati kenapa? Karena daripada hadis Nabi, innallaha la yanzuru suwarikum wala ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila niyatikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah Ta'ala tidak memandang dari bagusnya baju kita, bungasnya muha kita, banyaknya duit kita. Tadi ada memandang, artinya dengan zahir kita tidak memandang. Tetapi Allah Ta'ala memandang dengan indahnya niat kita, bagusnya niat kita dan amal-amal pekerjaan kita. Kenapa hati? Karena menjaga hati itu sangat sulit. Banyak orang yang berhasil menjaga dirinya, menjaga anggota tubuhnya daripada maksiat, tetapi menjaga hati daripada contohnya suudzon, sangka buruk, diri, dengki. Nah, ini susah karena ini salah satu penyakit yang biasa telah kita jalani. Orang berisi harta bagus, alamat mudahan harus bangkrut. Kendaraan bagusnya tak boleh di manakah pulangnya deh. Kendaraan itu di manakah pulang ambilnya tadi itu. Makanya hati pada orang yang menabung luar biasa. Nah, makanya kita harus husnudzon, sangka baik terhadap siapapun, sangka baik kepada siapapun. Siapapun, walaupun itu hewan, harus kita sangka baiki. Kucing misalnya datang dimakan, jangan disipak-sipak katanya. Amu ada iwak lebihanan dulu. Al-Imam Ghazali dimasukkan, diampuni dosa beliau gara-gara apa? Membiarkan lalat minum di tintah, ya Pak. Itu di kitab itu disebutkan lalat ini ahmak, paling bodohnya binatang. Lalu dikatakan kenapa paling bodoh? Tahu berbau, tahu itu benda kan bagus, dihurungi. Orang menjauhi, ini menghurungi. Makanya dinamakan binatang paling bodoh deh. Nah, binatang paling bodoh itu lalat, hingga minum tinta pun yang gede. Nah, gara-gara beliau mandia makan menggenakan hajat tadi diampuni dosa beliau. Bagaimana jikalau hewan-hewan yang lain? Bagaimana jikalau itu manusia? Nah, ini hewan aja tadi itu kita wajib menghormati, wajib kita jangan mencela, jangan menyakiti. Apalagi manusia. Indahnya artinya Rasulullah mengajarkan kita akhlak budi pekerti untuk kita tiru. Ini Rasulullah SAW. Artinya menjaga hati itu penting. Dan juga wajib bagi kita menjaga anggota tubuh. Anggota tubuh yaitu lisan, telinga, mulut, tangan, kaki, kemaluan, dan perut. Nah, itu wajib kita
menjaganya. Itu hukumnya fardu ain. Tetapi jikalau jadi semua daripada 7 anggota tadi itu bila sudah hati baik, maka 7 anggota ini baik. Makanya jar Nabi, ala fi jasadin mudghah wa fa idza saluhat saluha jasadul kullu wa idza fasadat fasadat jasadul kullu Allahu wahiyal qayyum. Adakah di dalam hati kita ini suatu gumpalan darah? Apabila gumpalan darah itu baik, maka baik seluruh tubuhnya yang kita sebutkan dari anggota tadi. Maka jikalau itu kata baik seberatan anggota itu, apa gerak tuh? Fungsinya itu siapa? Kepalanya ini siapa? Tukang perintah ini siapa? Yaitu hati kita. Ketika hati kita tuh baik, sudah hati kita baik, maka seluruh anggota kita akan mengikut. Karena orang itu tidak akan berbuat sesuatu kecuali ada geritikan hati. Ada mungkin orang tua manuara, ada mungkin pasti ada hati. Orang tua menampar orang, mungkin pasti ada hati sampai yang oleh ada dendam, ada apa. Orang tuh mau mengambil sesuatu, berarti itu ada sesuatu berarti. Yang mana hatinya ini kada beres, yang kada bagus. Tapi bila hatinya sudah bagus, maka seluruh tubuhnya pun akan bagus. Maka misalnya tadi kita mempunyai permasalahan, yang mana permasalahan ini tidak bisa dipecahkan oleh dokter, oleh siapapun, atau kita kada kewajiban takpon kepada siapapun permasalahan ini. Malu kita untuk mengungkapkan permasalahan kita. Jadi siapa? Supaya permasalahan tadi itu bisa hilang dan kita bisa tenang. Jadi kita periksa hati kita. Kita obati hati kita. Kita obati hati kita, kita periksa hati kita, kita baiki hati kita, maka semua problem, semua permasalahan yang ada di kehidupan kita maupun dunia dan akhirat akan muncul. Galau saya. Berarti orang galau tuh makan jadi nggak ada tapi kencang apa lah? Kenapa ada galau benar apa? Padahal yang sakit apa? Hati. Yo benar apa parut ya oleh. Yang sakit parut kita makan manjar. Ini yang sakit hati mengunyah ini asal nyaman aja. Berjauh benar. Bajilin asal dia menafsu aja. Pada betis lawan hati jauhnya nanti. Cuman kan kontak tadi. Ibarat baterai itu baterai. Namanya baterai itu bagus, bakal akan segar oleh. Tapi emang baterai itu suak, kamu derudut ya oleh. Mati hidup, maju mundur ya oleh. Jadi itu adalah pusat. Itu adalah di hati. Karena iman itu letaknya di hati. Makanya kita harus memperbaiki hati kita jikalau kita ingin tidak mendapatkan kerusakan. Makanya ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sungguhnya itu wali-wali Allah, kekasih Allah tidak mempunyai rasa takut dan rasa sedih. Lah kok kenapa? Karena hati dia sudah baik. Hati dia sudah terkontrol. Hati dia sudah orang tuh umpat kelis sudah terbiasa dengan hal yang lain itu, maka dia merasa biasa. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu berkata, nuhibbul bala kama nuhibbul ata. Aku mencintai bala sebagaimana aku mencintai pemberian. Artinya kita hilang duit, kalau diberi duit sama rasanya. Kita beliin udah jauh lah. Hilang duit, dapat duit himong, giliran hilang, kepijak kepala. Tapi Imam Syafi'i ada, aulia Allah ada. Jadi bila harus hilang duit biasa benar Bang. Karena apa? Hati mereka tidak merasa mengeluh. Hati mereka hanya berpikir itu semua datang daripada Allah. Makanya namanya hati kita ini baik, tujuan hidup itu kada pecah mengeluh. Nyaman terus. Tapi kita banyak mengeluh, bagus banyak mengeluh. Tetapi mengeluhnya kepada Allah.
Maka bila sudah kita ini mengeluh kepada Allah, Allah Ta'ala mendengarkan kita, maka Allah Ta'ala membukakan dengan jalan yang sangat indah. Tetapi kita mengeluh kepada manusia, kalau palingnya memberi nasihat ya oleh menduit kada, minta rupiah misalnya oleh. Itu kepada manusia. Tapi kepada Allah, semakin banyak kita mengeluh kepada Allah, Allah semakin suka, semakin disetujui oleh Allah. Hanya banyak orang ketika senang di dalam kemurkaan Allah. Banyak juga orang ketika sedih di keridaan Allah. Banyak orang yang bahagia tuh Allah Ta'ala murka. Banyak juga orang-orang yang sedih Allah Ta'ala ridho kepada dia. Kenapa? Karena ketika dia sedih, dia selalu ingat Allah. Ya Allah, mali ya Allah, ya Allah itu Allah. Sampai tuh Allah tadi sakit Allah, anak maaduk kasana kada kawa, anak hutang kasana kada kawa, anak mana ada. Artinya hancur. Makanya Allah Ta'ala itu bersama orang-orang yang hancur hatinya. Cuman bukan hancur karena dunia, hancur artinya hanya mengadu kepada Allah. Contohnya dia nih bangkrut misalnya, lalu sedih luar biasa, hancur hatinya, dan ingat dia bahwasanya hanya Allah yang bisa menolong aku, hanya Allah yang bisa mengayakan aku. Aku ini hanyalah orang yang fakir, aku ini adalah hanya orang yang lemah, kada besi apa-apa, yang punya hanya Allah. Nah, ini maksud Allah kan bersama dia. Tetapi banyak orang ketika bahagia, ingat lagi berdoa, ya Allah berikan ini, ya Allah berikan ini, tak diberikan Allah Ta'ala. Jangankan berdoa, sembahyang aja ada. Asik beramian sudah. Kenapa? Karena diberikan Allah Ta'ala kebahagiaan. Dicabut Allah Ta'ala itu bahagianya kita deh. Ya Allah, ada anak lagi gitu ya Allah. Diberikan Allah Ta'ala pulang bahagia, kadangnya pulang. Ya Allah, udah kayak mulang kejuran ya Allah. Diberikan Allah Ta'ala bahagia, iya pulang, kadangnya pulang. Cuman Allah Ta'ala kada pernah bosan terhadap hambanya. Allah Ta'ala kada jangan bosan. Namanya kita sudah maaf nih, kata kita udah buka dah. Oleh kita bisa membantu ini awal membuat kesalahan terus. Yang anak begawi kan ada. Saja kita. Luar biasa tadi. Banyak juga orang yang sedih. Makanya lah orang-orang yang sedih itu kenapa di dalam kerajaan Allah dia selalu sedih. Anak madu kada diri atau anak hutang kita kada dia ngutangi, anak kawin belum ada biniannya oleh. Tadi. Pak saya madu kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu senang kepada orang seperti itu. Makanya pian lihat sejarah itu. Para aulia-aulia Allah, kebanyakannya itu rata-ratanya apa? Kehidupannya sakit. Kamu nyaman juga kan di ujung beliau tuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 3 hari 3 malam ada makan. Baganjal batu di parut, kamu kita baganjal duit. Ya kan ya? Duit baganjal lah, kebanyakan duit kantong hibak nih. Lalu ampurnan tapih pernah ditapih di puntal ya oleh. Amun nabi batu di dalam parut, supaya apa di luar parut nih, supaya terganjal kada makanan. Bahkan Nabi berdoa, mudah-mudahan aku dijadikan orang yang miskin dan dibangkitkan ketika hari kiamat bersama orang-orang yang miskin. Kamu kita berdoa supaya sugih terus oleh. Amun Nabi kada berdoa miskin. Luar biasa. Luar biasa. Karena banyak orang-orang yang tidak mampu itu hanya bersaraf kepada Allah. Tapi banyak orang-orang yang sugih merasa aku paling kuat, merasa aku paling kaya. Tuh cakap ada aku, kada pecah ada Pak. Tuh cakap ada aku, kada pecah baik Pak. Tapi orang miskin apa aja nanti usahakan tuh kada. Nata kabur, sombong. Apa sombong akan? Anak hasut. Kada kawan juga maksud di orang. Jadi nyaman jadi orang miskin. Artinya kalau juga miskin bener ya boleh. Artinya bila ada itu ada cukup aja tuh makan kawa, minum kawa, belanja kawa, iya anda. Apa yang kita hendak kawa, kalau segini sugih ya boleh. Cuman apa yang kita hendaki kawa, nah itu dicari tadi tuh. Kalau segini sugih, cuman apa yang kita hendaki kawa, nah harus dari orang sugih. Orang sugih masih banyak tuh hutang.
Dan famin ma'asil qalbi, dan daripada maksiat hati, asyaqu fillahi ta'ala wal amnu min makrillahi wal qunutu min rahmatillahi ta'ala. Dan di antara maksiat hati adalah meragukan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini ragu apakah Allah taala itu ada atau tidak. Maka jar Nabi, jikalau hati kita mengatakan seperti itu, ya ati syaitanu, telah datang syaitan ahadukum kepada kalian, fayaqul, maka dia mengatakan man khalaqa kada, man khalaqa kada, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan ini, sampai dia mengatakan man khalaqa rabbaka, siapa yang menciptakan Tuhan engkau. Nah, bila sudah sampai kita di etikat kita seperti itu, maka kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Nabi tadi bila di hati kita, ini langit luar biasa, siapa menciptakan Allah Taala? Oh, bumi luar biasa, Allah Taala menciptakan. Sampai ke pemikiran kita nih, Allah Taala masa menciptakannya. Nah, ini hati-hati sudah. Ini setan di dalam hati kita ada. Langsung sampai a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan faman wajada min dzalika syai'an falyaqul amantu billah. Maka kalau dia mendapati seperti itu, siapa itu Allah Taala nih? Siapa menciptakannya yo? Maka katakan dalam hati kita amantu billah. Amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Itu ngarannya waswasati syaitan. Waswasati syaitan. Ini yang sangat berbahaya. Makanya syak billah, salah satu daripada ragu atas Allah itu salah satunya juga dari para ulama, ragu terhadap rezeki yang diberikan Allah. Di zaman Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu ada seorang pencuri kapan, yang mana pencuri kapan ini menyuntan 1000 kapan di tabukinya deh Pak. Nah, lalu mengatakan, anak bertaubat datang ke Abu Yazid Al-Bustami, ya Abu Yazid, aku sudah 1000 kapan aku sultan. Aku nak bertaubat, tapi aku nak bertakon dulu. Kenapa kebanyakan di dalam kubur tuh tak paling kiblatnya? Tak paling kiblat. Padahal mandak bujur kiblatnya, tak paling kiblatnya. Lalu mengatakan Abu Yazid Al-Bustami bahwasanya mereka adalah yang ragu atas rezekinya Allah Ta'ala. Makanya kita harus yakin, makanya hadis qudsi, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Aku menciptakan kalian untuk beribadah, maka jangan kalian bermain-main. Wadamantu, dan aku mendomin dan aku menjamin rezeki engkau, wala tat'ab, dan jangan engkau berlapah-lapah melebih-lebihkan kemampuan kita. Jangan ya Allah Ta'ala, karena aku telah menjamin rezeki engkau, aku telah menjamin pamakan engkau, maka jangan kita mencari yang berlebihan. Karena kehidupan kita diciptakan di dunia ini hanya untuk beribadah. Namanya hidup melarat juga. Hidup melarat juga nih, lapah. Tapi mudah-mudahan kita nyaman bertahan hidup, amin. Itu paling lawas 60 tahun. Anggap 80 tahun, 100 tahun aritannya sudah. Kolesterol darah tinggi, diabetes, macam-macam aja dah. Setahun tuh nyentukan geduhin. Dahan ya pian nih langsung bertemu Allah aja. Artinya langsung mati. Amun lapah juga paling 100 tahun tadi kita. Sedangkan Allah Ta'ala menjanjikan surga yang selamanya. Ayo, salawasan Allah Ta'ala kalau kowe 100 tahun ibadah dibalas dengan 100 tahun surga. Ada. Dengan yang sedikit kita beribadah, Allah Ta'ala menjamin selamanya di dalam surga. Rahmatnya Allah Ta'ala kepada kita, sayangnya kepada kita, luar biasa Allah Ta'ala ini kasihnya kepada kita. Namun dihitung dengan logika kita, makanya kan masuknya kita ke dalam surga itu dengan rahmatnya, bukan dengan ibadahnya. Namun dengan ibadah kita, ini ahli ibadah masuk surga.
paling 60 tahun berarti kita berarti hitungannya 60 tahun jadi surga. Tetapi kita ini dengan rahmatnya Allah masuk dalam surga. Makanya kita jangan ragu terhadap rezeki. Jadi Imam Haddad, alladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi gusimlak hasilun ladaik la yaqturihum ma guddir yakun. Yang mana itu bukan jatahmu jadi Imam Haddad, maka tidak akan sampai. Dan yang mana itu jatahmu, kiapapun caranya pasti sampai. Jadi ada seorang pedagang. Seorang pedagang ini berdagang di dalam gang. Di dalam gang luar biasa. Orang dia lawan. Lalu mengatakan, kamu kenapa berjualan di sini? Di sini kan ada orang laluan. Lalu jadinya menyahut tadi ya orang soleh. Aku berjualan di sini. Aku yakin rezeki Allah Taala kada pacangan luput menjungi rezeki. Malaikat Mikael kada pacangan luput membagi rezeki seperti malaikat Israel kada pacangan luput mencabut nyawa. Pin babatak di mana lah? Namun sudah waktunya Israel datang, mati ya kita sudah. Biar apa aja gawanya boleh. Seperti itu duitnya. Di mana kita bersungkup? Malaikat Mikael ada pacangan. Ada pacangan apa? Ada pacangan tak salah menjungi rezeki. Jadi kita yakin kepada rezeki Syekh Abu Bakar bin Syekh Al-Imam Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Al-Imam Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim ini guru daripada Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yaitu guru daripada yang kita baca ratib Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Itu Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim itu sangat luar biasa sugihnya. Luar biasa sugihnya. Akhirnya saking sugihnya datang, "Beb, antum ya Masya Allah orangnya cinta dunia, anak dunia sih banyakan. Datangan pada antum nih, jujur aku nih bukan orang dunia mengapung. Aku jujur nih Beb, banyak punya harta yang ada nih. Jangan Habib Husain, aku mana percaya kan? Tuh, aku beli pohon kurma, banyak pohon kurma. Nah, aku ekspor lah kalau ke luar negeri lah. Aku ekspor nih ke Irak. Sedangkan kurma Irak, Mesir, Saudi itu harat bener. Kurma Yaman ini paling uhu. Akhirnya dikirim ini kurma berapa ton gitu, dikirim ke mana ngarannya, ke Irak, ke Baghdad. Jadi tak tahu orang nih. Bapak antum mengirim tadi kurma apa dang kurmanya bagus. Sedangkan kurma ini kan ada kualitasnya. Mengirim ke padang kurma yang kualitas, manja bah. Lihat ya kan. Sekalinya yang sampai sana ada datang suatu wabah penyakit yang mana tidak ada obatnya kecuali memakan kurma beliau. Bahkan satu bijinya dikatakan 1 dirham atau 1 dinar. Sin larangan luar biasa, puluhan ribu sebijinya. Boleh datangan duit punah. Simbinya kan datang melihatlah. Aku kayak hendak dunianya hendak aku. Aku kayak hendak jara Al-Imam Husain tadi, aku dunia yang hendak aku aja. Dunia yang besar lumpia. Artinya kamu sudah rezeki tadi itu. Kada pacangan ke mana? Biar buka ke mana kah? Rezeki itu pasti datang. Paling keselapar-laparnya kita itu masih banyak di luar sana tuh, di kota-kota di sana yang makan sehari, bahkan yang mengikis sampah untuk makanan. Alhamdulillah kita makan banyak benar. Makan tuh di betang banyo tinggal mengatik aja banyak kan iwak. Ya kalau untuk orang iwaknya kocok mengutuk hibah kita nih alhamdulillah. Anak humbut hibah kita nih. Kada banyak kelaparan kita nih. Itu di kota-kota besar pian ada sampai mati kelaparan. Kamu kita nih cara makan terus mati kekenyangan. Apakah kita masih ragu tadi? Makanya kita memandang ke bawah, banyak lebih sakit daripada kita. Bahkan deraan yang buruk ya, orang banyak diabetes. Banyak bisa tingkat orang. Mau di Jakarta tuh luar biasa, di kota-kota besar tuh. Rumahnya tuh apa? Pakai apa nih? Kardus. Itu dicampur angin lawan hujan-hujannya dikipai. Dia akan pengen lagi biji di dalam sana. Tanang ada. Ayo.
Kita alhamdulillah latih kayu si banyak kan kita bagi aja lagi nama rumah. Pemakan ada sudah, jadi luar biasa nikmat, apalagi yang kurang untuk kita ini. Nanti banyak orang kelaparan di sana. Di Palestina orang diperangi, alhamdulillah dekat dari perang. Yang ada perang di rumah yang oleh. Jadi kurang apa lagi nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Maka harus kita bersyukur. Cara bersyukur yaitu dengan mentaati perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seperih-perih andai kita ini lapar juga, lapar tadi tuh, kadang kita seperih siksaan di neraka. Lawan senyaman-nyaman kita tadi toh, tidak ada yang lebih indah dan lebih nyaman daripada nikmat-nikmat yang ada di surga. Di surga itu, surga itu orang paling miskin di surga tuh berisi dunia dan seisinya. Ada kita bisa mendengar orang paling kaya di dunia itu mempunyai duit 4.000 triliun. Ada 4.000 juta, ada 4.000 triliun. Ya Pak, kira-kira duitnya sampai ke halun disusun. Ada muatnya masuk 4.000 triliun aja duitnya, belum seisinya lagi toh. Ini orang paling miskin di dunia, di surga, mempunyai dunia dan seisinya, lautan, daratan dihamparkan buat dia sorangan. Kita sambil nuang kan disuruh, tangan ada bener sinuasan alamnya, kalau ya keduniaan kita digulungi, ayo ya. Bahkan itu ketika kita memakan satu makanan lebih lezat, yang kedua lebih lezat, ketiga lebih lezat. Namun kita semakin makan semakin kaya, nambah hanta, ya kan dah. Itu di dunia. Sakit parut kawisi, ya kan oleh bau yang keluar. Tetapi di surga ada sakit parut kan sana ada bayaran makanya ada. Ketika makan kenyang, itu akan menjadi paluh keringat. Yang mana keringat ini lebih harum daripada minyak wangi misik. Kurang apa lagi Allah Ta'ala menyediakan kita. Satu pohonnya itu kalau dilewati hambayangnya 1000 tahun. Makanya ya Rasulullah, jannah itulah ainun ra'at wala ulunun sami'at wala khatar ala qalbin bashar. Itu surga tidak ada bandingannya, yang mana tidak ada seperti kita mata melihat dunia. Yang semegah-megah istana di dunia jauh lebih megah di sana. Mendengar dongeng tapi yang paling luar biasa lebih lagi di sana. Dan sepaling kuat kita mahayal apa? Bukan penghayal berat. Mahayal kita tadi. Hayal kita tuh ada apa-apanya dibanding yang akan kita datangi di surga kelak. Jadi luar biasa. Wafaqihatum mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan yang mana kita hendaki. Allah Ta'ala musim durian ada, anak durian datang durian. Anak anggur datang anggur. Anak bidadari datang bidadari. Masya Allah. Iya, nah itu bidadari itu amun pokoknya aja turun ke dunia habis mendibunuh kita satu dunia. Saking bunga bidadari itu. Pokoknya tuh belum muhanya bidadari yang turun lagi. Saking bunga bidadari tadi ya. Tetapi bini kita lebih bungas daripada bidadari. Jadi bidadari jangan aku, jangan ada. Selagi dia amal dia soleh masuk ke surga, bidadari melihat istri kita akan cemburu. Bungasnya itu, luar biasa. Kenapa? Amal soleh yang dia perbuat di dunia. Jadi tadi tuh, surga itu luar biasa. Begitu juga neraka. Sebelum kita melihat nikmatnya, kita lihat juga neraka tuh. Neraka tuh paling kurang azabnya dipakaikan sendal daripada bara api yang sampai mendidih di kepala kita berulang kali hancur. Itu paling ringan di neraka. Tadi. Jadi tapi jar Nabi, kullu ummati dakhala jannah illa man aba. Sabaratan umatku masuk surga kecuali yang kada hendak. Lalu bingung sahabat, ya Rasulullah, ini apa? Siapa yang kada hendak tadi? Man asani bahwa
siapa yang bermaksiat kepada Allah makanya ada hendak. Tahu api dilanggar. Jadi ada salah satu orang soleh di Afrika sana, ketika dia berjalan, dia membawa korek api. Ada pakai rokok ada. Kita bawa pakai rokok lah. Beliau apa? Membawa bila anak bermaksiat dicuculnya tangan teh. Astagfirullah. Api di dunia aja pada tahan ya Pak, api di neraka. Jadi membawa korek api tadi. Bila hendak bermaksiatnya dicuculnya tangannya dikit, astagfirullah panas benar. Apalagi di neraka tadi akan sanggup awal dia. Luar biasa tadi. Maka disebutkan satu debu yang jatuh, debu di neraka itu jatuh ke dunia maka hancur dunia ini. Debunya belum dicelupakan lagi, debunya aja. Makanya kita lah, kamu memikirkan itu anak bermaksiat yang ada lagi. Bujuran, au beribadah kira-kira menurut yang ada lagi kita. Allah Taala melihatkan surga di hadapan kita. Cuman Allah Taala berkata kan di awal surat Al-Baqarah, walladzina yu'minuna bil ghaibi, mereka yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Hal yang gaib itu seperti surga, neraka, malaikat, ganjaran ibadah, fadilah ibadah itu tidak dilihatkan supaya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk mentes siapa yang paling hebat amalnya. Amun dilihatkan tuh, mau ke surga, ibu bayang eta osna. Ya kalau karena kita kadang melihat, makanya Allah Taala menguji kita, menguji hati kita untuk beribadah. Siapa yang paling kuat ibadah? Apa yang lemah beribadah? Kita tak mau dijanjikan. Jika mau sembahyang 1000 rakaat misalnya, aku beri duit 100 miliar, bujuran setahun ada sampai habis 1000 rakaat tuh ya 1000 rakaat pas sedikit 1000 rakaat aja. Biasanya orang tarawih 20 rakaat tuh jauh setengah jam aja Pak. Berarti aku cicil kira-kira sebulan tuh untung melarang 1000 miliar. Karena dia dapat dari duitnya. Allah Ta'ala lebih jauh lagi menjanjikan yang sangat indah daripada itu. Luar biasa. Bahkan di surga itu disebutkan 1 kali pelukan. Ini pelukan ini maksudnya kinayah aja, perumpamaan. 1 kali pelukan bidadari yang sudah kawin paham itu. Yang sudah bapak lok tuh sudah tahu itu 40 tahun awasnya. Ya, lebih 40 tahun 4 jam gitu. Kamu kita 4 jam gitu di kepala sudah ya oleh. 40 tahun ya kan, 4 menit kada ada 40 menit kada 4 jam kada 40 hari kada 40 tahun. Luar biasa nikmatnya. Makanya ketika kita ingat nikmat yang akan Allah Taala berikan, ibadah yang kita kerjakan itu kayak sedikit benar. Inikah pekerjaannya Allah Ta'ala suruh kepada aku 5 waktu aja kah? Sedangkan Allah Ta'ala menjanjikan kepadaku sesuatu yang lebih besar, jauh lebih besar daripada itu. Makanya kita ketika ingat hati kita kepada itu, hati kita kuat, kokoh terhadap seperti itu, maka ibadah kita akan kuat. Apa cara menguatkan iman kita? Memperbanyak zikir la ilaha illallah. Daripada sabdanya Rasulullah, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah, perbaharui iman kalian dengan mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, perbanyak tadi zikir. Bahkan ada riwayat Al-Faqih Al-Muqaddam itu beliau, Al-Faqih Muqaddam ini kakek-kakeknya banyak daripada habaib. Itu seharinya membaca zikir 100.000. Kalau 7 laksa ada 10 laksa. 10 laksa itu terlalu jauh, sekitar 800 tahun yang lalu. Yang dekat guru daripada guru kita Al-Habib Ja'far. Itu guru daripada Habib Umar itu Al-Habib Ja'far bin Al-Idrus. Itu beliau berzikir seharinya 70.000. Membaca qul huwallahu 1000 kali seharinya. Kapan waktu nih toh? Karena barakahnya waktu. Tetapi jar mereka amalan amal kasbuna qulu dalal. Kami ini kada mempunyai amal kami sedikit dan pekerjaan kami semuanya hancur. Walakin fika amal, tapi kami ada harapan di sisi Allah. Dihitung-hitung surga yang Allah Taala berikan jauh tadi kali dapatnya ibadah-ibadah kita yang kita lakukan di dunia. Nah, mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang ahli surga dan dijauhkan daripada neraka.
Dan mudah-mudahan kita dimudahkan untuk beribadah dan diberatkan diri kita untuk bermaksiat. Dan mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga kita, jiran kita, tetangga kita, dan orang-orang yang hadir. Tidaklah kita berdiri kecuali telah diampuni oleh Allah semua dosa kita. Dan mudah-mudahan Allah taala memandang kita, memandang kampung ini. Dan mudah-mudahan kita dimudahkan segala urusan kita, dikabulkan hajat-hajat kita. Dan mudah-mudahan segala bala bencana dan apa-apa yang kita sukai tidak mendatangi kita atau keluarga kita atau kampung kita, semuanya diamankan dari semua bencana bala yang mana itu halnya semuanya tidak disukai oleh kita sabarataan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita sabarataan di sini dimatikan dalam husnul khotimah dan bisa berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dunia ataupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wal hadirin al-Fatihah.